provider, you're my father, my savior, my Lord. Whoa, we know your name, we trust in you, for you are great. Whoa, we look to you for all our days, you'll see us through. We know your name. You are great. You're my God, my defender. You're my shepherd, my healer, my God. You're my Lord, my provider. You're my Father, my Savior, my Lord. Whoa, we know your name. We trust in you, for you are great. Whoa, we look to you for all our days. You'll see us through. Whoa, we know your name. We trust in you, for you are great. Whoa, we look to you for all our days. You'll see us through. We know your name. You are great. Oke, Shalom Kid. Nah, ketemu lagi sama Slowe. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kami boleh beribadah. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap penyertamu pada hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, biar dalam pemberitaan firman-Mu, biar setiap firman masuk dalam hidup kami dan kami bisa menerapkan di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus tetap mengambil kendali setiap ibadah dalam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, saya mau cerita tentang Abraham. Nah, kita sudah sering mendengar tentang Abraham. Nah, Abraham ini adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Jadi dari Abraham ini lahirlah sebuah keturunan, yaitu keturunannya yang bangsa Israel. Nah, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang banyak dari Sarah istrinya. Di Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, di Kejadian yang tadi, di pasal yang tadi, itu menerangkan bahwa anak perjanjian yang Tuhan katakan kepada Abraham adalah Ishak. Sehingga apapun rencana Abraham untuk berbelok dari setiap rencana Tuhan, Tuhan tetap memegang teguh atas perjanjiannya kepada Abraham. Nah, ada satu lagi tokoh Alkitab yang keinginannya tidak dikabulkan oleh Tuhan, yaitu Raja Daud. Pada saat kapan? Pada saat dia mau membangun bait Allah, bait sucinya Allah. Nah, awalnya Nabi Nathan setuju dengan ide raja. Namun, ketika malamnya Nabi Nathan mendapat suara Tuhan bahwa bukan Daud yang membangun, tapi anaknya yaitu Salomo. Di 1 Tawarik 17 ayat 4, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Nah, di ayat yang 1 Tawarik 17 ayat 4, respon Daud itu adalah dia mengucap syukur. Di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, bahwa di 1 Tawarik 17 ayat 16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah dia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Nah, respon Daud adalah dia langsung menghadap Tuhan dan mengucap syukur bahwa dia keluarganya sangat
diperhatikan sama Tuhan. Nah, Raja Daud itu berfokus sama apa yang Tuhan mau kerjakan, bukan apa yang dia tidak bisa kerjakan. Jadi dia tidak berfokus bahwa karena bukan aku yang bangun, aku tidak mempersiapkan apapun, tapi dia mempersiapkan semua, bahkan bahannya, barangnya, apapun yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah, dia sudah mempersiapkannya. Nah, kids, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita respon nih? 1, hati dan pikiran manusia itu terbatas. Di Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan kita itu di bawah rancangan Tuhan. Nah, di ayat yang kedua, percaya janji Tuhan itu tidak membuat semuanya jadi mudah. Contoh kasusnya adalah Yusuf. Nah, kita tahu kan kalau Yusuf itu dia harus masuk penjara, harus banyak hal yang dia hadapi. Nah, banyak proses yang harus dilewati oleh Yusuf untuk yang dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah jangan komplain di saat apa yang diharapkan gak terjadi. Jadi Raja Daud pun nggak komplain, tapi dia meresponi bahwa dia bisa mempersiapi semua bahan-bahannya. Nah, kids, di saat kita memiliki sebuah keinginan yang tidak tercapai, jangan komplain, karena Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Jadi ketika kita sudah belajar, nilai kita masih jelek, jangan membuat kita jadinya malas belajar, tapi justru kita harus makin giat dan tetap cari Tuhan di dalam doa, serius ibadah, dan dalam pembacaan Alkitab kita. Jangan sampai kendor atau kita merasa iri dengan yang lain, tapi kita harus tetap kejar Tuhan. Oke, kids, semangat untuk tetap kejar Tuhan dan jangan pernah iri untuk mengambil setiap janji Tuhan. Nah, di ayat hafalan kita untuk minggu ini itu ada di Yesaya 55 ayat 8b. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi ya. Di Yesaya 55 ayat 8b. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kids. Nah, sebelum kita tutup, mari kita doa yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih juga setiap anugerah yang sudah Engkau beri Tuhan. Biar kami tetap teguh bersama Engkau, tetap teguh memegang setiap janji-Mu, tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa biar bangsa kami cepat pulih dan cepat bangkit kembali. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai sejahtera untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 15 ayat 17b, kasihilah seorang akan yang lain. Poin for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan.
Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.